warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah majelis taklim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada tuan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Aftan Haji Kiai Haji Asghar Haji Jayadi yang sama-sama kita hormati, dan hadir di sini Mukarram Ustaz Ibrahim Walidai yang sama-sama kita hormati, dan juga Mukarram Ustaz Subah sama-sama kita hormati, juga ketinggalan Ketua RW 011 nggak ada ya, jadilah udah terlalu disebut. Oh, lagi ini rapat pemilu, dan juga Ketua RT 003 Bapak Jamalul Lail bersama stafnya sama kita hormati. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita berkesempatan malam hari ini kita hadir di tempat yang baik ini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, alhamdulillah berkesempatan malam hari ini guru kita telah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan pelajaran bagi kita. Dan sebelum itu, marilah sama-sama kita membacakan salawat yang insyaallah akan dipimpin oleh Mukarram Ustaz Subah. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli وسلم اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأصحاب عبادك اسعد العرب والعجم والإمام الطيبة والمحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للوصل فياب للوصل فياب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
ومن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله منصف الخلق من عدم ثم الصلاة على المعترف القدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير النبي فلا أحد أغر في كوننا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقترم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah syafi'il ummah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi al-mukarram Al-Ustaz Haji Ridul Walidain, Al-Ustaz Haji Sadli Mas'ud dan juga Al-Ustaz Subah
juga para asatidzah dan orang tua yang lainnya yang mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan seluruh umatnya yang selalu menjalankan syariat-syariatnya hingga yaumil qiyamah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab yang kita kaji malam ini, yakni kitab Khulasatul Nuril Yakin, dengan harapan semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang berkah, ilmu yang bisa kita ajarkan untuk anak keturunan kita, apalagi ilmu ini kan tentang sejarahnya Nabi Muhammad. Jadi bisa kita ajarin ke anak, ke cucu kita, biar anak cucu kita, keturunan kita, dan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada orang-orang yang berjasa dalam pengembangan majlis taklim Al-Muasyarah Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Setelah kemarin kita membahas tentang Nabi Muhammad dan orang tuanya, sampai kita bahas nasab-nasabnya Nabi Muhammad, ke atas-atasnya itu sampai Sayyidina Adnan. Sekarang pembahasan nomor 3 tentang wiladatuhu wa radha'atuhu, tentang kelahirannya Nabi dan juga menyusunya Nabi. Tentang kelahirannya dan juga tentang nyusunya Nabi setelah lahir nih sama siapa? Gitu. Wulida, dilahirkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di kota Makkah. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Kalau nggak salah, sekarang di Mekah tempat kelahirannya Nabi itu dijadiin perpustakaan. Jadi perpustakaan. Jadi nggak jadi tempat yang dikeramatin kalau di sono, nggak jadi tempat yang disakralin, malah dijadiin perpustakaan. Padahal kan tempat kelahiran Nabi harusnya dijadiin tempat yang dihormatin, karena tempat itu tempat lahirnya orang yang paling mulia yang ada di muka bumi. Tapi dijadiin perpustakaan. Rumahnya Nabi dijadiin perpustakaan. Kalau rumahnya Abu Jahal dijadiin WC. Kalau itu sih pantas dah. Rumahnya Abu Jahal jadi WC pantas dah. Kalau tempat lahirnya Nabi Muhammad dijadiin perpustakaan, rasa-rasa ini nggak pantas. Karena apa? Karena dikhawatirin nanti sama orang yang pahamnya sebelah kita, dijadiin tempat tabarruk, tempat buat mengambil berkah, gitu. Tempat buat ngambil berkah. Kalau orang-orang yang pahamnya sebelah kita, orang-orang pahamnya Salafi, Wahabi, itu kan dibilang bid'ah sama dia, kagak boleh. Tabarruk sama dia dibilang syirik, haram, syirik pokoknya, kagak boleh. Padahal tabarruk itu udah ada sejak zamannya Khalifah Umar. Nah, orang-orang yang kelompok sebelah ini berpendapat bahwa dulu sahabat itu kagak ada yang tabarruk, makanya dia bilang bid'ah, gitu.
Karena sahabat-sahabat dulu nggak ada yang tabarruk, padahal dulu ketika zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, dulu di Mesir tuh pernah kekeringan. Akhirnya Sayyidina Umar pergi ke Mesir. Sungai Nil kering, kagak ada airnya. Akhirnya Sayyidina Umar nyari solusi. Gimana dia caranya biar air ngalir lagi, biar Mesir kekeringan. Kan kalau kekeringan nggak bisa nandur, nggak bisa nanam orang. Kalau nggak nanam berarti nggak ada bahan makanan. Kalau nggak makan meninggal. Nah, akhirnya waktu itu Sayyidina Umar nyari salah seorang dari ahlul baitnya Nabi yang masih hidup pada waktu itu. Nyari keluarganya Nabi yang masih hidup pada waktu itu siapa nih? Ketemulah dengan Sayyidina Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. Akhirnya dibawalah Abbas sama Umar ke Mesir. Di Mesir sholat istisqa dan Sayyidina Umar memerintahkan Sayyidina Abbas untuk berdoa biar Mesir diturunin hujan. Akhirnya setelah Sayyidina Abbas berdoa, turunlah hujan yang deras. Gitu. Aslinya tabarruk dari dulu tuh udah ada, cuman orang-orang sekarang latah aja gitu. Mungkin kurang baca pelajaran, kurang baca sejarah, jadinya kagak tahu. Ngajinya baru nyampe halaman pertama, ditinggal kabur. Balik lagi pas khataman. Jadi ikut awal akhirnya doang. Dia kagak tahu. Padahal tabarruk tuh udah ada sejak zaman dulu, dan Sayyidina Umar melakukan tabarruk kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah Yaumal Itsnaini, pada hari Senin. Jadi lahirnya di kota Mekah, harinya hari Senin. Atsaniyah asyara, pada tanggal 12 min Rabiul Awwali, dari bulan Rabiul Awal. Di Nabi lahirnya tanggal 12 bulan Rabiul Awal di kota Mekah. Tahunnya amal fili, pada tahun gajah. Nah, kalau orang zaman dulu, di zaman di zaman ini tahun belum ditemuin, belum ada tuh tahun. Tahun itu mulai tahun Hijriah mulai dibikin itu pas masa kekhalifahan Sayyidina Umar pada tanggal 17 Rabiul Awal tahun 17 Hijriah, di masa kekhalifahan Sayyidina Umar di tahun keempat. Itu baru ada tuh tahun Hijriah. Jadi awal mula tahun Hijriah itu dihitung sejak masa kekhalifahan Sayyidina Umar di tahun yang keempat pada tanggal 17 Rabiul Awal. Pada waktu itu udah 17 tahun dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu baru ada tuh tahun. Sebelumnya ya nggak ada. Cuman orang-orang pada waktu itu menandai tahun itu dengan kejadian yang ada di tahun itu. Makanya disebutnya tahun gajah. Kenapa dinamain tahun gajah? Wasumia, dan dinamakan amu wiladatihi, tahun kelahirannya Nabi Muhammad, amal fili, dengan nama tahun gajah, lianna malikal Habasyati, karena raja Habasyah itu Abisinia yang sekarang jadi Ethiopia. Jadi Habasyah itu Ethiopia. Kalau kita nemuin ada tuh marga Habib, kan salah satunya Al-Habsyi ya. Al-Habsyi kan ada ya. Al-Habsyi itu sejarahnya karena dulu kakek-kakeknya orang yang bermarga Al-Habsyi dulu menetap lama di daerah Habasyah. Habasyah sekarang jadi Ethiopia. Dinamakan tahun gajah, tahun kelahirannya Nabi dinamai tahun gajah karena Raja Habasyah arsala, mengutus amawiladatihi, pada tahun kelahirannya Nabi Muhammad, mengutus Jaisan,
tentara ila Makkah, ke Mekah. Lihadmil Ka'bati, tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun, dan di dalam tentara itu ada gajah azimun yang sangat besar. Jadi dinamain tahun gajah karena pada tahun itu ada raja dari Habasyah yang mengutus tentara ke kota Mekah, yang tujuannya ini untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jaisha, maka Allah menghancurkan bala tentara tadi ikroman, karena memuliakan liwiladatin nabiyyi, kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua tentaranya dihancurin karena Allah memuliakan kelahirannya Nabi Muhammad. Nah, Amul Fil ini tahun gajah. Kalau tahun Masehinya, tahun gajah itu bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Sekarang udah tahun berapa ini masih? 2023. Udah lama banget berarti. Tahunnya tahun 570 Masehi. Amul Fil itu bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Di tahun itu ada seorang raja yang namanya Raja Abraha. Raja Abraha ini, Abraha itu dalam satu riwayat, ada yang meriwayatkan Abraha itu dulunya cuma seorang budak dari seorang pedagang. Tapi akhirnya dibebasin. Habasyah ini, Abraha ini dulunya bukan seorang raja. Dia tadinya cuma seorang jenderal. Tadinya cuma jenderal doang, jenderal yang berasal dari kekaisaran Aksum. Jadi Abraha itu dulu cuma jenderal, pangkatnya cuma jenderal dari kekaisaran Aksum. Nah, kekaisaran Aksum ini didirikan pada tahun 100 Masehi dan baru runtuh pada tahun 940 Masehi. Dari awal berdirinya kekaisaran Aksum, Kaisar Aksum sama masyarakatnya ini dulunya adalah orang-orang pagan, penyembah berhala dia. Penyembah berhala tadi, menyembah dewa-dewi. Sampai tahun 330 Masehi. Nah, setelah tahun 330 Masehi, orang-orang di Kekaisaran Aksum ini berganti agama. Jadi agama Kristen. Tapi Kristennya bukan Kristen Romawi, tapi Kristen Ortodoks Habasyah. Kristennya orang Habasyah. Sama kayak agama yang dipeluk sama Raja Najasyi. Karena beda. Orang Kristen Ortodoks sama Kristen Romawi beda. Orang Kristen Ortodoks itu sampai sekarang masih ada. Banyaknya di daerah Rusia. Nah, orang Kristen Ortodoks itu dia masih punya batasan-batasan yang tinggi. Kayak tentang menjaga aurat. Orang Kristen Ortodoks itu masih menjaga auratnya. Rambut harus ditutup, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan makanan yang diharamkan di dalam Injil. Nah, kalau Kristen Romawi beda, dia sebaliknya Kristen Ortodoks. Makanya orang Kristen Ortodoks itu nggak mau ngakuin Kristen Romawi yang dipimpin sama Paus. Gitu. Dia nggak mau dilakuin. Nah, bedanya Kristen Ortodoks sama Kristen Romawi. Kalau Abraha ini berasal dari Kekaisaran Aksum yang orang-orangnya beragama Kristen Ortodoks. Terus Raja Abraha ini diutus di sejarahnya ini ya. Dulu Raja Abraha kan pangkatnya cuma jenderal. Nah, terus Raja Abraha pernah diutus buat ngancurin kerajaan yang namanya Kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini adanya di daerah Hijaz.
yang sekarang kita kenal dengan daerah Arab dah tuh. Dulu disebutnya Hijaz. Nah, kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja namanya Zu-Nawas atau Zu-Nuwas. Nah, Zu-Nuwas ini orangnya beragama Yahudi. Jadi kalau kekaisaran Aksum dia kekaisaran Kristen, kalau kerajaan Himyar dia kerajaan Yahudi. Nah, pada tahun 70 Masehi, daerah Palestina, daerah Yerusalem yang ditempati sama orang-orang Yahudi waktu itu diserang sama kekaisaran Romawi yang dipimpin sama Raja Titus. Akhirnya orang-orang Yahudi yang dari Yerusalem dia minggir ke daerah Himyar. Akhirnya dia mendirikan kerajaan di Himyar. Dulu kekaisaran Aksum ini pernah sebelum Abraha pernah ngutus jenderal buat nyerang kerajaan Himyar. Karena kerajaan Himyar ini semena-mena sama orang Kristen. Gak demen dia orang Kristen. Akhirnya ada seseorang dari kerajaan Himyar yang beragama Kristen, dia berhasil lolos, dia pergi ke kekaisaran Aksum. Dia bilang ke Kaisar Aksum kalau orang-orang Kristen di Himyar itu ditindas sama Raja Himyar. Akhirnya Kaisar Aksum nggak terima, dia ngadu sama Kaisar Romawi. Akhirnya Aksum sama Romawi kerjasama buat ngancurin kerajaan Himyar. Diutuslah waktu itu seorang jenderal namanya Airat. Airat ini diutus buat ngancurin kerajaan Himyar. Jadi ekspansi pertama kali itu dipimpin sama Airat dengan menyeberangi Laut Merah. Tapi ekspansi pertama ini gagal. Akhirnya Airat sama pasukannya putar balik. Gagal jadi nyerang Himyar. Gagal, dia udah kalah. Nah, terus berlanjutlah ke ekspansi yang kedua yang dipimpin sama Abraha. Jadi ekspansi kedua dipimpin sama Abraha. Abraha sama pasukannya ternyata berhasil ngalahin Raja Himyar. Akhirnya Himyar tunduk pada kekaisaran Aksum. Nah, Abraha yang berhasil ngancurin kerajaan Himyar, dia dijadiin gubernur tuh. Akhirnya jadi gubernur Abraha, gubernur di kerajaan Himyar, gubernur Himyar buat kekaisaran Aksum. Nah, lama kelamaan Abraha ini ngebangkang sama kekaisaran Aksum. Karena apa? Karena Abraha nggak mau ngasih pajak sama upeti yang ditarik dari rakyat Himyar buat kekaisaran Aksum. Gak mau dia. Akhirnya Kaisar Aksum marah-marah. Gak dapat penghasilan dia. Marah-marah. Akhirnya diserang tuh Abraha. Kaisar Aksum ngutus lagi si Airat buat nyerang Abraha. Tapi lagi-lagi Airat gagal lagi. Akhirnya Abraha mendeklarasikan diri jadi Raja Himyar dan memisahkan diri dari kekaisaran Aksum. Itu awal mula kerajaannya Abraha tuh gitu. Awalnya cuma jenderal doang dia. Tapi ya karena dia bisa berkuasa di suatu daerah, akhirnya dia ngedeklarasiin diri jadi raja. Nah, ketika masa kerajaan Himyar dipimpin sama Raja Abraha ini bikin gereja yang sangat besar. Abraha bikin gereja yang besar di kerajaan Himyar
Kalau Himyar sekarang mungkin tuh ada di daerah Yaman. Dulunya tuh Himyar. Nah, Abraha bikin gereja nih di daerah Himyar. Gereja yang gede banget. Terus gerejanya juga megah banget. Sampai waktu itu, di zaman itu, nggak ada yang bisa nandingin kebesaran dan kemegahan gereja yang dibangun sama Abraha. Bahkan gereja ini sampai jadi perhatian orang-orang kekaisaran Bizantium. Jadi apa namanya, diperhatiin sama orang kekaisaran Bizantium, terus kekaisaran Romawi, karena Romawi sama Bizantium belum mampu membangun gereja yang gedenya segede yang dibangun sama Abraha ini. Padahal waktu itu Bizantium udah punya Hagia Sophia. Bizantium sekarang Turki. Turki itu ada yang namanya Hagia Sophia yang sekarang diubah jadi masjid. Dulunya kan gereja. Dulu ditaklukin sama Muhammad Al-Fatih. Kerajaan ini apa namanya, Konstantinopel, kota Konstantinopel, penaklukan Konstantinopel. Nah, tujuannya Abraha ngebangun gereja yang segitu gedenya, tujuannya sebenarnya cuma satu. Karena Abraha pengen nandingin Ka'bah yang ada di Mekah. Tujuannya cuma itu doang sebenarnya. Abraha nih gak demen kalau orang-orang Arab ziarah ke Ka'bah. Sedangkan orang-orang Arab kan dari dulu ziarahnya pasti ke Ka'bah, karena kan dari zaman nenek moyangnya dia. Apalagi orang-orang sekitar Mekah yang masih keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, Ka'bah dibangun sama Nabi Ibrahim. Dia kagak mau lah orang Mekah kalau disuruh ziarah ke gerejanya Abraha. Tujuannya Abraha sebenarnya cuma itu doang, ngebangun gereja buat nandingin Ka'bah, biar orang-orang Arab ini semuanya nggak pada ziarah lagi ke Ka'bah. Ziarahnya biar ganti, jadi ke gerejanya Abraha. Tapi orang Arab gak mau. Tapi ada satu hal lagi sebenarnya yang bikin Abraha jadi jengkel banget. Waktu itu ada dua orang dari Mekah. Yang pertama namanya Ibnu Khuzai. Ibnu Khuzai ini punya adik namanya Qais. Nah, Ibnu Khuzai sama Qais ini dia berkunjung ke gerejanya Abraha karena dia pengen nyari hadiah dari Abraha. Jadi kalau istilah kita sekarang ngejilat lah gitu, ngejilat sama pemerintah. Tujuannya itu doang. Nah, akhirnya pas Ibnu Khuzai sama Qais ini nyampe di tempatnya Abraha. Waktu itu di tempatnya Abraha itu lagi pesta. Nah, Abraha ini raja yang demen makan torpedo orangnya, demen makan torpedo. Jadi apa namanya, bijinya hewan dia doyan dah tuh. Iya, pas banget lagi pesta makanya itu. Nah, Ibnu Khuzai sama adiknya Qais disuruh sama Raja Abraha buat makan itu. Tapi Ibnu Khuzai sama adiknya nolak. Ibnu Khuzai bilang ke Abraha, "Hei Abraha, saya ini kaum yang cuma makan bagian daging hewan doang. Yang begitu-gituannya, ya saya kagak makan. Ogah saya." Tapi sama Abraha tetap dipaksa suruh makan. Abraha bilang ke Ibnu Khuzai, Ibnu Khuzai makan deh. Ini cara kami menghormati tamu. Nah, akhirnya ya karena tetap dipaksa sama Abraha, dimakan dah tuh sama Ibnu Khuzai. Nah, Ibnu Khuzai ini akhirnya dijadiin amir, dijadiin apa ya? Dijadiin pemimpin lah, dijadiin gubernur yang diutus buat kalangan Bani Muqdor. Nah, orang-orang Quraisy ini termasuk di dalam kalangan Bani Muqdor karena orang Quraisy itu masih keturunan Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi Ibnu Khuzai dijadiin pemimpin atau jadi gubernur buat Bani Muqdor. Dan Abraha ini mengutus Ibnu Khuzai ke salah satu bani yang ada di Mekah namanya Bani Huzail.
Bani Hudel ini yang kalau di kitab-kitab Nahwu ya, kayak kelas Alfiyah, Bani Hudel ini jadi orang-orang yang pinter banget ilmu tata bahasa Arabnya. Ada dua bani yang sering disebut di Alfiyah, itu Bani Hudel sama Bani Tamim. Nah, habis Ibnu Huzai diutus ke Bani Hudel, Ibnu Huzai datang di Bani Hudel. Nah, karena Bani Hudel udah tahu niatnya Ibnu Huzai mau ngapain, di Bani Hudel gak terima lah. Berarti Bani Hudel, ngapain lu ngajak-ngajak gue ke gerejanya Abraha? Tempat ziarah gue ke Ka'bah lah, bukan ke gerejanya Abraha. Akhirnya dibunuhlah si Ibnu Huzai. Kan tadi masih ada adiknya ya, si Qais. Nah, Qais ini ngadu ke Abraha, ngomong ke Abraha kalau Ibnu Huzai dibunuh sama orang-orang Bani Hudel. Nah, yang ngebunuh Ibnu Huzai namanya itu adalah Urwah bin Hayyat. Jadi Urwah bin Hayyat ngebunuh Ibnu Huzai, akhirnya diaduin tuh sama si Qais ke Abraha. Nah, di sini Abraha jengkel banget udah niatnya bikin gereja gede buat jadi tandingan Ka'bah nggak berhasil, ditambah utusannya buat orang Mekah dibunuh, tambah jengkel jadinya dia. Nah, akhirnya Abraha janji dia bakal nyerang Ka'bah dan ngancurin Ka'bah. Akhirnya setelah itu berangkatlah Abraha bersama 60.000 orang pasukan. Banyak banget 60.000 ya. Dia melihat orang 1.000 aja udah banyak banget. Apalagi ini pasukannya Abraha sampai 60.000. Pasukannya banyak banget, 60.000 orang. Nah, dan di dalam pasukannya ada gajah yang gede banget. Gajahnya gede-gede. Wakilah ada di dalam kitab tarikh itu diceritakan, ada yang berpendapat bahwa jumlah gajah di pasukan Abraha itu ada 8. Yang paling gede gajah yang dinaikin sama Raja Abraha. Gajahnya warnanya putih, namanya Mahmud. Nama gajahnya Raja Abraha Mahmud. Ada yang namanya Mahmud. Terus berangkatlah Raja Abraha dari Himyar ke Mekah. Nah, di sepanjang jalan Raja Abraha ini selalu ngerampok, selalu ngejarah harta orang lain, harta masyarakat. Pokoknya tempat yang dia lewatin pasti dia jarah, tempat yang dia lewatin pasti dia rampok hartanya. Udah jalan, sampailah Raja Abraha di suatu daerah yang namanya Mughammas. Mughammas ini adanya di timurnya kota Mekah. Timur kota Mekah ada satu daerah yang namanya Mughammas. Nah, di Mughammas ini lagi-lagi Abraha bikin ulah dia. Bikin ulah. Ontanya Abdul Muthalib, ontanya kakeknya Nabi, dirampok sama dia, dirampas. Nah, waktu itu ontanya Abdul Muthalib yang dirampas sama Abraha jumlahnya ada 200 onta. Kalau satu ontanya aja sekarang 50 juta dikali 200 berapa itu kira-kira? Nah, kali 10 aja udah berapa itu? Kali 200. Ngitungnya bingung ya? Iya, pantesan kita belum jadi orang kaya gitu kali ya. Ingin ngitungnya aja masih bingung ya gimana mau jadi orang kaya. Banyak tahunnya. Tambah bingung ntar. Tapi itu ontanya Abdul Muthalib diambil sama Raja Abraha, dirampas, sama harta-harta lain punyanya orang-orang Quraisy, dirampas sama Abraha. Setelah itu Abdul Muthalib sama orang-orang Quraisy akhirnya kumpul. Bani-bani yang ada di Quraisy ini bikin aliansi, gabung dia. Ada 3 bani yang waktu itu bergabung. Pertama ada yang namanya Bani Huza'ah, ada yang namanya Bani Kinanah, ada yang namanya Bani Hudel.
Ada 3 bani yang bikin aliansi itu jadi satu. Nah 3 bani ini nunjuk Abdul Muthalib sebagai ketuanya. Jadi ketua aliansinya ini Abdul Muthalib. Nah pas waktu itu Abraha ngutus seseorang prajuritnya buat ke sekeliling Ka'bah. Nah prajuritnya ini dititipin pesan sama Abraha, suruh bilang ke orang-orang, kedatangan Raja Abraha ke sini tujuannya cuma satu, buat ngancurin Ka'bah. Terus dia bilang, orang-orang Mekah, siapa aja yang berani ngehalangin Raja Abraha dan siapa aja yang berani buat mempertahankan Ka'bah, dia juga bakal dihancurkan. Sombong banget nih Abraha. Sombongnya bukan main, pede banget gitu. Pede banget. Ya, tapi emang pede sih, bawa 60.000 pasukan, iya kan, ngelawan penduduk Mekah yang gak seberapa, di atas angin dia. Akhirnya Abdul Muthalib waktu itu nyuruh penduduk Mekah buat ngumpet. Suruh ngumpet dari penduduk Mekah, suruh berlindung di balik bukit. Nah, yang menjaga Ka'bah cuman pembesar-pembesar dari 3 suku tadi. Pembesar Bani Hudayl, pembesar Bani Kinana, dan juga pembesar Bani Khuza'ah. Jadi pembesar-pembesar orang-orang Quraisy. Setelah itu Abdul Muthalib akhirnya dikirim buat nemuin Raja Abraha. Karena Abdul Muthalib ini marahin Raja Abraha. Sampai ke tendanya Raja Abraha, disambut sama Raja Abraha. Ditanyain, Abdul Muthalib, ngapain ente kemari? Tujuannya apaan sebenarnya? Abdul Muthalib jawabnya enteng banget lagi. Abraha, tujuan saya kemari cuman pengen ngambil 200 onta saya yang ente rampok, kembaliin sini. Dengar jawaban Abdul Muthalib yang kayak begitu, Raja Abraha diem deh, bengong. Terus dia ngomong, Abdul Muthalib, ini seriusan? Ente datang cuma buat onta doang? Hah? Kagak ada mau ngomongin Ka'bah kali gitu? Ente datang kemarin cuma buat minta onta doang? Udah begitu doang, habis gitu mau balik? Kata Abdul Muthalib, iya emang cuma buat minta onta doang. Terus kata Abraha, ente nggak mau mertahanin Ka'bah tuh, yang udah jadi lambang nenek moyang sama agama ente, ya kan? Ka'bah dibikin sama nenek moyangnya Abdul Muthalib. Kan Abdul Muthalib masih keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah yang ngebangun Ka'bah pada waktu itu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Terus kata Abdul Muthalib, saya kesini cuma mau ngambil 200 unta saya yang kamu rampas, yang ente rampas tuh, kembaliin sini. Kenapa kayak begitu kata Abraha? Udah cuma buat onta doang. Iya, nggak mau ngomongin Ka'bah, kagak. Kenapa emangnya? Onta itu pemiliknya saya. Pemilik onta itu saya. Jadi saya yang tanggung jawab sama onta yang saya miliki. Sedangkan Ka'bah punya pemiliknya sendiri. Jadi biarnya aja yang milikin Ka'bah yang ngurus nanti. Gitu, dijawab begitu sama Abdul Muthalib. Biarin aja yang punya Ka'bah yang ngurus Ka'bah. Orang Ka'bah bukan punya saya, ngapain saya urusin? Saya sendiri cuma mengambil onta saya doang. Akhirnya dibalikin dah tuh ontanya Abdul Muthalib, dikembaliin, dibawa pulang. Akhirnya 200 onta itu, karena lihat pasukan yang sebegitu banyaknya, Abdul Muthalib ngedon dia. Udah gak berkutik, ngelihat pasukan Abraha banyak banget, gajahnya gede-gede, pasukan berkudanya juga banyak, gak berkutik dia. Akhirnya Abdul Muthalib datang ke Ka'bah. Dia berdoa di situ Ka'bah. Dia berdoa, ya Allah, saya udah gak mampu nih buat melindungi Ka'bah. Rumah ini adalah milik Engkau. Aku serahkan sepenuhnya kepada Engkau, biar Engkau yang mengurusnya. Nah,
Udah habis Abdul Muthalib doa kayak begitu, ditinggal itu Abdul Muthalib juga ikut ngungsi. Semuanya pokoknya Mekah waktu itu sepi, kagak ada orang karena semua orang ngungsi di belakang bukit biar gak kena amukannya Abraha sama pasukannya. Nah pas di hari yang ditentuin, akhirnya Abraha berangkat dari Muhammas mau masuk ke kota Mekah, mau masuk ke sekitaran kota Mekah, udah nyampe perbatasan. Tapi pas nyampe perbatasan ternyata gajahnya pada duduk semua. Gajahnya kagak mau lanjut gitu. Gajahnya udah tahu, ya gajah kan ngintain Allah, ini bisa jadi kan Allah nyuruh gajah buat udah duduk aja di situ, kagak usah diterusin perjalanan. Akhirnya Abraha sama pasukannya kebingungan di situ. Kebingungan nih gimana nih gajahnya kagak mau diri, disuruh diri, gajahnya dipecut, digebukin, tetap kagak mau. Gajahnya tetap sujud ngadep ke Ka'bah, ngadep yang arahnya ke Ka'bah, kagak mau bangun. Nah, akhirnya di situasi yang lagi kebingungan gitu, Allah mutus burung yang banyak banget buat ngancurin Abraha sama pasukannya yang Allah terangi di dalam Al-Quran di surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat apa balasan Tuhanmu kepada ashabul fil, kepada orang-orang yang menaiki gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah dia tidak menjadikan tipu daya mereka di dalam kesesatan? Maksudnya tipu daya mereka itu tipu daya Abraha kepada kaumnya untuk menghancurkan Ka'bah. Terus wa arsala alaihim tayran ababil, maka Allah kirimkan kepada mereka burung ababil. Nah, di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya berpendapat bahwa ababil ini adalah gerombolan burung yang sangat banyak. Tapi Imam Ibnu Abbas dalam tafsirnya menerangkan bahwa ababil ini adalah burung yang bentuknya ini paruhnya panjang, terus cakarnya itu kayak kaki anjing. Kalau menurut Ibnu Abbas, tapi kalau menurut Imam Ibnu Katsir, ababil ini adalah gerombolan burung yang sangat banyak. Arsal alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung-burung ini melempari mereka dengan batu sijil. Batu atau batunya itu dari tanah liat yang diambil dari neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ya iya, kena batu dari neraka, siapa yang kagak melepuh, siapa yang kagak meleleh. Jadi kalau kita ngelihat krematorium aja ya, tempat buat orang kremasi, panasnya kan berapa derajat tuh? Masih ratusan derajat kan? Segitu aja orang udah hancur, bentuknya kelihatan, apalagi ditimpahin batu dari neraka yang panasnya, jadi kita tahu udah panasnya sampai. Bahkan kan kita tahu sejarahnya, api yang ada di dunia itu adalah api yang diambil dari neraka, yang beratnya cuma sebiji sawi dan udah dicuci 70 kali. Segitu masih panas. Bagaimana yang diambil langsung dari neraka ditimpain ke orang? Ya iya, habis udah jadi kayak daun yang dimakan sama ulat. Meleleh tuh orang semuanya akhirnya. Tapi ada beberapa pasukannya Abraha yang selamat dari kejadian itu, dan pasukannya ini menceritakan kegagalan Raja Abraha dalam menyerang Ka'bah. Itu sejarahnya Amul, sejarahnya tahun gajah kayak gitu.
Setelah itu lahirlah Nabi Muhammad. Setelah kejadian Amul Fil, setelah kejadian pasukannya Abraha ditimpain batu dari neraka, lahirlah Nabi Muhammad. Nah, lahirnya Nabi Muhammad ini diawali dengan bintang yang sangat terang di waktu malam. Yang bintangnya ini nggak kayak biasanya gitu. Nah, kalau orang-orang ahli kitab dari kalangan orang Yahudi, rohib orang Yahudi, bahasanya ustadznya orang Yahudi dah, dianya orang Yahudi, enggak sama pendeta-pendetanya orang Nasrani, pendeta-pendetanya orang Kristen, itu tahu tanda-tanda bakal ada seseorang yang diutus buat jadi utusan yang terakhir. Orang Yahudi sama orang Nasrani tahu, karena dia tahu tanda-tandanya. Salah satunya pada malam dilahirkannya orang yang bakal diutus jadi utusan terakhir, itu terang benderang, langit terang benderang, ada bintang yang enggak bakal muncul kecuali pada hari itu doang. Sampai orang Yahudi itu berdoa, ya, karena dia melihat kejadian itu, orang Yahudi itu doa, ya Rabb Musa, ya Rabbi, wahai Tuhannya Musa, wahai Tuhanku, kami tahu Engkau akan mengirim seorang utusan yang terakhir. Berikanlah seorang utusan itu kepada kaum kami. Tolonglah kami, kasihanilah kami, ahlu Yakub. Nah, kan orang-orang Yahudi ini keturunan dari Nabi Yakub. Dia doa kayak gitu, kasihanilah kami keturunan Yakub, kasihanilah kami keluarga Yakub. Berilah seorang nabi yang terakhir atau utusan yang terakhir ini untuk kaum kami. Semoga dia bisa mencintai kami seperti halnya Musa mencintai kami, dan kami juga mencintai dia seperti halnya kami mencintai Musa. Sampai doa kayak begitu orang Yahudi, dia tahu itu bakal ada utusan yang terakhir. Tapi kan belum tahu orangnya siapa. Iya kan? Belum tahu orangnya siapa. Orang Nasrani sama kayak begitu juga. Orang Nasrani juga doa, ya Allah, semoga orang ini bisa membawa kami dari kesesatan yang nyata menuju jalan yang lurus. Terus pada malam kelahiran Nabi Muhammad, selain tanda tanda bintang tadi, api yang ada di kerajaan Persia. Kalau orang-orang Persia ini yang sekarang jadi daerah Iran, Irak, itu dulunya Persia. Nah, dulu mayoritas orang Persia itu kerjaannya nyembah api. Nama agamanya Majusi. Majusi itu orang-orang yang nyembah api, atau nama lainnya Zoroaster. Zoroaster, orang-orang penyembah api. Nah, api yang ada di Kekaisaran Persia yang udah beribu-ribu tahun nyala, pada malam kelahirannya Nabi Muhammad tuh api mati. Sampai orang-orang Majusi bingung, kenapa nih? Bakal ada kejadian apaan? Saking bingungnya orang-orang Majusi. Terus berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah semuanya rubuh pas malam kelahirannya Nabi. Karena waktu itu kan Ka'bah masih dikelilingin berhala tuh sama orang-orang orang-orang kafir Quraisy. Berhalanya semua rubuh. Sumur Zam-Zam waktu itu airnya meluap, airnya naik, sumur Zam-Zam. Pokoknya banyak kejadian aneh di malam kelahirannya Nabi Muhammad. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad. Pas lahir Nabi Muhammad ini bidannya ada 3 orang. Ada 3 orang. Bidannya nih yang membantu Aminah, yang bantu Siti Aminah melahirin Nabi Muhammad. Pertama namanya Syifa. Syifa ini ibunya sahabat Abdurrahman bin Auf, yang kayanya bukan 7 turunan. Sampai sekarang harta kekayaannya masih ada dari zaman Nabi. Agak habis-habis. Kalau kita kan dikit-dikit habis, lain sama dia. Terus yang kedua ada yang namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini ibu dari sahabat Usamah bin Zaid. Nah, Ummu Aiman ini juga yang merawat Nabi dari pas Nabi lahir sampai diserahin ke ke Suwaibatul Aslamiyah.
nanti dari Suwaibatul Aslamiyah kan Nabi diserahin lagi ke Halimatus Sa'diyah sampai umur 4 tahun baru dibawa balik lagi ke Aminah. Terus yang ketiga yang membantu yang jadi bidan pas Nabi lahir adalah Fatimah binti Abdullah. Fatimah binti Abdullah ini ibunya Utsman bin Abil As. Abil As bin Umayyah yang nanti bakal nurunin dinasti Bani Umayyah, yang nurunin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdul As bin Umayyah, yang kematian Husain baru kemarin banyak orang yang meringatin, apalagi dari kalangan Syiah. Nah, Sayyidina Husain itu meninggal pada tanggal 10 di bulan Muharram, meninggalnya pas hari Asyura, dibantai sama 3.000 pasukannya Yazid bin Muawiyah. Nah, yang ngebunuh Sayyidina Husain ini ada 2 orang. Pertama namanya Sinan bin Anas An-Nakhai, sama satu lagi Syamr, ada yang bilang Syamr, ada yang bilang Syamr ibn Dzil Jausyah. Nanti di dalam sejarahnya 2 orang ini meninggalnya juga parah lagi, dikejar-kejar lagi, dibunuh lagi, dia mati. Orang yang membunuh Sayyidina Husain. Terus dari kalau dari kalangan yang Allah utus buat ngebantu persalinannya Nabi Muhammad itu ada 3 juga. Pertama ada Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang kedua ada Sayyidah Asia, istrinya Fir'aun. Yang ketiga ada Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Dibantu sama 6 orang tadi itu. Terus lahirlah Nabi Muhammad ke dunia di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kita udah bahas tadi sejarahnya tahun gajah. Lanjut lagi. Nah, mungkin gitu doang nih. Wa ardo'athu, dan menyusui kepada Nabi. Jadi setelah Nabi lahir, yang nyusuin ini ba'da ummihi, setelah ibunya. Nabi kan lahir, habis itu disusuin sama ibunya. Habis itu ibunya Sayyidah Aminah ini nyuruh orang lain buat nyusuin Nabi, karena emang adatnya orang-orang Quraisy pada zaman itu kayak gitu. Kalau ada ibu ngelahirin, disuruh orang lain buat jadi ibu rodok, buat jadi ibu susuan. Nanti kalau di dalam fikih ada yang namanya hubungan mahram melalui rodoah. Jadi bukan saudara kandung kita, tapi kita nggak boleh kawin sama dia. Gitu, namanya saudara sepersusuan, rodoah tuh. Rodoah itu hubungan mahram yang terjadi karena sepersusuan. Misalkan si A nih jadi ibu susu, nah si B nitipin anaknya ke si A, si C juga nitipin anaknya ke si A. Nah biarpun si B sama si C ini nggak ada hubungan apa-apaan, nanti anaknya si B sama anaknya si C ini nggak boleh kawin, nggak boleh nikah, gitu. Karena udah jadi mahramnya karena apa? Karena rodoah, karena sepersusuan. Tapi ada syarat-syaratnya lagi nanti. Rodoahnya udah harus berapa kali, terus waktu menyusui ke ibu susuannya berapa lama. Nanti pembahasannya ada di kitab ini. Wa arda'athu ba'da ummihi, dan menyusui Nabi setelah ibunya Suwaibatul Aslamiyah. Yang menyusui Nabi setelah ibunya namanya adalah Suwaibatul Aslamiyah. Khadimatu ammihi Abi Lahabin. Nah, Suwaibatul Aslamiyah ini adalah pembantu pamannya Nabi, yaitu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab punya pembantu namanya Suwaibatul Aslamiyah. Nah, Suwaibatul Aslamiyah ini yang jadi ibu susunya Nabi.
Tsumma Halimatus Sa'diyah. Setelah Nabi menyusu sama Suwaibatul Aslamiyah, ada lagi yang menyusui Nabi, namanya Halimatus Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah